Perkenalkan, nama saya Janis Umbiwa, NIM 2419037. Saya mengambil konservasi sumber daya air. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sumber daya air merupakan salah satu unsur utama untuk kelangsungan hidup manusia. Di samping itu, air juga mempunyai arti penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia di bumi. Bukan hanya manusia, tetapi air merupakan elemen yang sangat disignifikan bagi kehidupan makhluk hidup untuk seperti hewan dan tumbuhan. Bisa dipastikan bahwa kehidupan makhluk di bumi ini memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Manusia pun juga seperti itu, entah sekarang ataupun kehidupan yang akan datang pasti akan membutuhkan air untuk kehidupannya. Sumber daya air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial bagi manusia. Kegunaan air meliputi penggunaan di bidang pertanian, industri, namun rumah tangga. Jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup manusia berupa mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Selain itu, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga, keperluan pertanian dan peternakan, keperluan perdagangan dan lain sebagainya. Rumusan B. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulisan menentukan rumusan masalah bagaimana dinamika pengolahan sumber daya air. Tujuan. Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka penulisan menentukan tujuan untuk mengetahui dinamika pengolahan sumber daya air. 2. Landasan teoritis. Sumber daya air. Sumber daya adalah kemampuan dan kepastian potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan. Air permukaan adalah sumber air yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Air permukaan juga menjadi perhatian utama saat ini karena ketersediaan air permukaan semakin terbatas. Langkah air dengan segala bermanfaatnya bagi kehidupan, mulai dari tingkat keluar hingga ekosistem global, terlalu rendah jika hanya mendapatkan instrumental. Volume air adalah kehidupan dan sumber kehidupan, di mana setiap kehidupan memiliki instrumen volume sehingga air tak dapat digunakan. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa serta tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, melalui metode, teknologi, atau perilaku sosial untuk konservasi air di daerah seperti sungai, danau, untuk tentunya tak lepas dari pengolahan yang dilakukan demi diperolehnya tanaman air. Ini saja dari saya, sekian dan terima kasih.